Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Banyusefu Erlangga dari Teknik Mesin semester 3 kelas B. Saya akan mempresentasikan bab 6 dengan judul Bagaimana Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi di dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dan macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya pada abad 14 sampai 15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam tanah bersama yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya. Kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan dan ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid atau monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi, belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan
Hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain menghendaki tatanan sosial terbuka adil dan demokratis. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya, yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 Masehi. Kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa, setidaknya sejak pertengahan 1300 Masehi. Karena kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra, menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi 162 politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosiodemokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik kekeluargaan dan secara umum menolak individualisme. Selanjutnya perlu dipertanyakan bagaimana praktik demokrasi di Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Apa Indonesia telah menerapkan demokrasi Pancasila? Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Masa Republik Indonesia II tahun 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan
dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa Republik Indonesia 3 tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Masa Republik Indonesia 4 tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.